Karena kalau kita lihat amalan-amalan yang ada pada tiap-tiap masjid, terkhusus mungkin di sini ada perayaan Maulid, Isra Mi'raj kah, Nuzul Quran kah, ataupun yang lain itu. Saya rasa bertentangan dengan Al-Maidah ayat 3. Karena di sini Allah katakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Ayat ini menerangkan seluruh ayat telah turun kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencontohkannya. Nah, maka dari ayat ini kita tahu bahwasanya yang tidak ada dari Nabi, yang tidak dikerjakan Nabi, pada saat ini semua muncul. Bukankah ini bid'ah? Makanya saya anggap bahwasanya Al-Maidah ini telah sempurna, jadi tidak perlu lagi amalan-amalan yang di luar Rasul. Ya. Di situ dikatakan agama sudah sempurna. Pertama, kita sepakat nggak dalil kita Quran dan hadis? Sepakat. Quran satu, yang kedua hadis. Ya udah. Nah, hadis itu apa? Hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Jadi jangan nanti ketika kita sudah sepakat hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ya, lalu di lain waktu nanti berbahasa kapan Nabi nyontohkan. Kita udah sepakat hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Berarti kan boleh jadi perkataan Nabi, boleh jadi perbuatan Nabi. Kita ambil dua ini aja lah, nggak usah lagi yang lain. Dua inilah kita ambil dulu. Kalau Nabi tak buat dan Nabi ternyata berkata tentang itu, maka kita menjadi sunnah dari perkataan Nabi, bukan dari perbuatan Nabi. Andai kata pun Nabi tak buat dan Nabi tak mengatakan, kita masih ada satu dalil lagi. Apa itu? Al-Quran. Dan ini menjadi rujukan yang pertama. Makanya dalam dialog kita yang lalu tentang masalah kenduri kematian, kita kan udah sepakat tidak boleh menentang Rasul, tidak boleh menentang Allah. Tentang masalah keluarga orang yang meninggal, siapa itu namanya, keluarga Ja'far yang meninggal. Apa kata Nabi? Berdasarkan sunnah, Nabi menyuruh sahabat membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ini nggak boleh kita tentang. Cuman kan dalil kita kan Quran satu, hadis satu. Nah, yang dari Quran mana? Kan ini yang saya katakan, orang yang menafkahkan hartanya dengan di waktu lapang dan sempit. Ya. Sedari Al-Quran dibolehkan ini bersedekah. Dari hadis dianjurkan, ya, jiran tetangga untuk bersedekah, dianjur. Kalau dari sini dibolehkan. Jadi ginilah Ustaz, kalau mau kita kaitkan dengan hadis yang dari Aisyah, man ahdasa fi amrina. Nah, justru karena itu, makanya memahami hadis itu, man ahdasa, siapa yang telah mengada-ngada, ya kan? Yang telah mengada-ngada fi amrina. Itu kalau mau dibedah khusus, nanti kita cari waktunya. Ahdas dengan af'al itu beda loh. Yang Nabi bilang yang ahdas, bukan man af'al. Yang kedua kata fi amrina, berarti keluar yang bukan amrina. Yang ketiga ma laisa minhu, sesuatu yang enggak ada darinya, kan gitu. Baru itu ditolak. Jadi siapa yang mengada-ngada dalam agama ini yang enggak ada darinya, itu ditolak. Apa yang mau dibahas? Mau bahas orang baca Yasin di tempat duka. Yasin itu yang dibaca itu ada nggak dari agama? Dari agama. Ada. Maka kalau ada, berarti nggak ditolak. Yang ditolak yang nggak ada dari agama. Kan begitu. Ini fokus pertanyaannya kemana ini sebenarnya? Ke agama. Kita tadi kan sepakat agama telah sempurna. Oke, kita arahkan ke sana. Jadi supaya lebih jelas, kata sempurna itu ada di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kesempurnakan agamamu untukmu. Saya bertanya sekarang, sempurna yang dimaksud apakah sempurna apa adanya? Ini sempurna apa adanya? Atau sempurna sebagai contoh?
Coba. Pilih. Yang pertama Ustaz. Sempurna apa? Adanya. Sempurna apa adanya. Oke. Nah, berarti setelah turun ayat ini sempurna lah sudah kan? Habis. Habis. Sempurna semua. Saya tanya, mana duluan turun ayat wa tammat kalimatu rabbika dan al yauma akmaltu lakum. Wa tammat kalimatu rabbika. Telah tamat kalimat Tuhan. Kan ada ayatnya. Ada kan? Dapat. Telah sempurna kalimat Tuhan. Ayat itu dengan pada hari ini kusempurnakan. Mana duluan turun? Saya nggak jawab. Dah, itu dulu. Nah, kalaulah sempurna apa adanya, baca sejarah. Apa yang dibuat Aisyah setelah Rasulullah wafat? Apa yang dibuat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Haris setelah Rasulullah wafat? Apakah mereka semua ini oknum-oknum menandingi Tuhan? Sehingga dia telah menyempurnakan sesuatu yang tidak? Apa menambah-nambah sesuatu yang sudah sempurna? Kalau berdasarkan dari hadis tadi bisa juga. Dari ayat. Dasa tadi, dari man ahdasa Berarti tadi. nggak ngerti man ahdasa kalau begitu ceritanya. Kita ambil dari ayat dulu. Dari ayat. Apakah Aisyah itu termasuk oknum penambah kesempurnaan? Baca aja sejarahnya. Karena kalau kita ceritakan jadi panjang nanti. Apa itu? Nah, apakah Aisyah itu pelakunya? Kalau kita tuduh pelakunya, bagaimana dengan Al-Ahzab ayat 6? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih aula di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Bahkan istri Nabi itu mak mereka. Allah puji istri Nabi. Di sini kalian bilang bahwa istri Nabi penambah kesempurnaan. Padahal Allah puji. Pilih aja. Berani nggak kalian mengatakan Siti Aisyah itu penambah kesempurnaan? Tidak. Itu masalahnya. Kenapa nggak berani? Karena faktanya agama sudah sempurna. Bukan yang dimaksud sempurna apa adanya, tapi yang dimaksud kata sempurna itu sempurna sebagai dalil. Maka berdasarkan dalil, mari saya udah siapkan ini, kita tolong di syuting ke ya. Agama telah sempurna. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa agama ini telah sempurna menetapkan 5 hukum. Ada berapa hukum? Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman begini. Udah. Banyak orang menjadikan ayat ini menghukumkan bid'ah, ya, dan sesat total bagi para pengamal perbuatan yang dianggap baik selama ini. Di antaranya maulid Nabi, doa berjamaah, salam-salaman setelah sholat dan yang lain-lain. Ya, inilah ini. Kalau memang kita berbicara agama sempurna, ya, saya bertanya, ini ayat ini sempurna nggak? Ya? Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat muhkamat. Itulah pokok isi Al-Quran. Sempurna nggak? Sempurna ini ayat. Yang ini sempurna nggak? Yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang yang cenderung di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat saja untuk menimbulkan fitnah dan banyak lagi. Ini nggak saya bahas. Nah, pokok isi Quran adalah ayat muhkamat. Setuju nggak? Setuju. Nah, ini saya tanya lagi. Dah, ini ayat ini sempurna nggak? Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Sempurna nggak? Sempurna. Nah, ini 4 poin. Ayat ini ada 4 poin yang dapat kita ambil. Pertama, disebut kata al-yauma pada hari ini. Yang kedua, agama sudah sempurna. Yang ketiga, nikmat sudah cukup. Islam diridhoi sebagai agama Nabi Muhammad. Secara keseluruhan, pada hari ini Allah sempurnakan agama Rasulullah. Pada hari ini Allah cukupkan nikmat untuk Rasul. Pada hari ini Allah ridhoi agama Rasulullah. Jelas nggak? Jelas. Ya. Apakah tidak boleh bermaksud lain? Apakah tidak boleh bermaksud lain?
hari ini telah sempurna. Baca ini. Apakah ayat ini ayat yang terakhir? Kalau ada lagi, berarti belum sempurna. Apakah gitu maksud pemahamannya? Ini ayat yang terakhir ini. Baca kitab tafsir-tafsir, ini dia. Ini dia. Kita tengok lagi nih. Nah, hari ini nikmat sudah cukup. Apakah Nabi wafat setelah hari itu? Kalau belum, berarti masih memerlukan nikmat tambahan untuk kelangsungan hidup beliau. Apakah begitu cara memahaminya? Hari ini Islam diridhoi sebagai agama Nabi. Apakah sebelum-sebelumnya keislaman Rasulullah tidak diridhoi? Apakah begitu cara memahaminya? Apakah begitu maksudnya? Karena harus mengambil yang jelas-jelas saja. Islam sudah sempurna. Kita tahu landasan kita yang paling utama adalah Quran dan hadis. Apakah setelah itu tidak ada lagi yang turun? Atau amanah Rasul? Kalau ada diambil juga sebagai dalil, maka termasuk penambahan yang sudah sempurna. Nih, tengok ini. Mana duluan ayat itu turun ketimbang ini? Aku berpesan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu orang yang berkulit hitam. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku wafat, niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Pada saat itu hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah yang telah mendapat petunjuk dan cerdik pandai. Pegang teguh-teguh semua itu dan gigitlah dengan gerahammu. Jauhi perkara bid'ah, karena semua bid'ah itu sesat. Dalam hadis ini, Rasulullah telah wafat, kita diperintahkan mengikuti sahabat. Kapankah sunnah sahabat itu? Kapan sunnah sahabat? Tadi kan patokannya ketika ayat itu turun udah sempurna, nggak boleh ditambah-tambah lagi. Ternyata Nabi bilang ikuti sunnah sahabat. Bagaimana? Masa Rasul tarawih hanya 3 malam di masjid. Dilakukan 8 rakaat. Kita ambil begitu aja lah gampangnya. Sedangkan Sayyidina Umar 30 malam di masjid. Apakah Sayyidina Umar menambah-nambahi? Adakah Nabi bilang kau tambahi 27 malam? Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan salat tarawih 8 rakaat di masjid. Malamnya 30 malam. Nambah juga itu. Pernah Nabi bilang kau tambahi 27 malam lagi? Apakah dia telah menambah-nambahi kesempurnaan? Banyak masalah kalau mau diangkat. Kita lanjutkan masalah sempurna. Al-Quran sudah sempurna. Nah, ininya nggak saya bahas ya di sini. Perintah sempurna, larangan sempurna, janji pahala telah sempurna, janji dosa juga telah sempurna. Ini sekarang. Ini kita lihat di sini hadis dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Rasulullah ketika mengutusnya ke wilayah Yaman, beliau bertanya kepadanya, bagaimanakah kamu memutuskan perkara yang diajukan kepadamu? Jawab Mu'az apa? Saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Rasul bertanya lagi, kalau tidak kau temukan dalam Al-Quran bagaimana? Jawab Mu'az dengan sunnah. Rasul tanya lagi, kalau nggak ada dalam Quran dan sunnah bagaimana? Aku mencurahkan pikiranku tanpa ragu sedikit pun. Mendengar jawaban itu, Rasul meletakkan tangan ke dadanya seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah hingga menyenangkan hati Rasulullah. Tengok ini. Nabi menyuruh ke Yaman, tugasnya berdakwah, memutuskan perkara hukum Allah. Beliau berijtihad,
Mendahulukan Quran, kemudian sunnah. Beliau berijtihad bila tidak ada hukum yang ditanyakan itu dalam Quran dan sunnah. Nabi setuju, senang atas ijtihad Muaz hingga Nabi mengusap dada beliau dan mendoakannya. Nabi tidak melarang Muaz berijtihad dan Nabi juga tidak membid'ahkan ijtihadnya. Saya tanya, ijtihad itu keluar setelah agama sempurna apa belum? Belum. Sempurna. Saya tanya lagi, Islam ijtihad itu keluar setelah agama sempurna apa belum? Sempurna. Setelah agama sempurna. Apakah ijtihad itu termasuk menyempurnakan yang sudah sempurna? Nih, ini menunjukkan bahwa perkataan Wahabi, ya, perkataan kalian-kalian, setiap yang tidak dicontohkan Rasulullah itu adalah bid'ah, sangat tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Artinya pendefinisian bid'ah, fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasul, perbuatan yang enggak dicontohkan di zaman Nabi itu tidak sesuai. Jadi kalau sudah acuan yang enggak sesuai, bagaimana lagi mau dikait-kaitkan? Perlu dipahami adalah amanah Rasulullah kepada Muaz ini jauh, ya. Dahlah, enggak usah kita bahas yang sini. Payah. Ini lagi kita tengok. Apabila seorang ahli hukum memutuskan hukum dengan hasil ijtihadnya dan ternyata tepat ijtihadnya, maka baginya pahala berapa? 2. Nah, apabila memutuskan hukum dengan hasil ijtihadnya ternyata keliru, maka baginya berapa? 1. Mungkin kalian bilang bukan, langsung bid'ah dalalah. Enggak begitu. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang punya ilmu jika kamu tidak mengetahui. Siapakah yang dimaksud dalam ayat ini? Ya. Panjang kalau dibahas. Cukuplah dulu, nanti kita sambung lagi malam Rabu depan. Ya.